belajar psikologi itu sulit. Bener, sulit. Bener-bener. Terus ngapain gitu Iya, ya? terus ngapain? Passion ini. Passion. Dan selalu ingat bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tidak baik, bener. Jadi emang harus enjoy. Harus enjoy. Jadi gak usah paksain kalau emang ternyata gak suka olahraga di satu bidang, ya coba yang lain gitu yang benar-benar sesuai. Clarity gitu. Aduh seru banget deh Kak Imad. Seru ya? Kita bikin kayak series aja yuk berdua gitu. Ayo boleh 3 jam. Halo Dasher, selamat bergabung dan kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboards. Hari ini aku sudah kedatangan tamu yang menurut aku kalau dikulik semakin dalam semakin seru. Aku sudah bersama Kak Imad, seorang sports science dan psychology dari Pokariswat. Halo Kak. Halo Kak. Terus kita semua gini, halo. Hari ini aku seneng banget kedatangan Kak Imad. Karena sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan ngebahas banyak soal olahraga tapi dari sisi psikologinya. Oke. Nah sebelum aku tanya-tanya banyak nih ke Kak Imad soal itu, aku pingin dengar cerita Kak Imad dulu dong. Bisa memilih sports science as your career path itu sekarang gimana Kak? Oke, jadi kalau cerita awalnya kenapa terjun di karir dunia olahraga, kalau ditarik mundur tuh kayaknya gue tuh born to sport deh gitu. Keren banget. Nah, tapi gak banyak orang yang realize itu sejak awal loh. Itu dia. Jadi awal mulanya itu tersadarkan kenapa kayak dari kecil seneng olahraga. Itu ibu pernah cerita, kamu tuh pertama kali bisa jalan 10 bulan nendang bola gara-gara main bola sendiri, terus tiba-tiba nendang dan jalan aja gitu tiba-tiba. Dan dari situ tuh kayaknya emang gue pengen jadi pemain bola deh gitu. Jadi dulu emang bener-bener pengen banget jadi pemain bola sampai pas SD tuh kayak minta Pak masukin SSB dong gitu. Bolak-balik minta, terus apalagi kan teman seumuran latihan gak pada ke SSB semua. Jadi kayak pengen ikutan juga gitu. Tapi terus akhirnya singkat cerita nggak terjadilah impian itu gitu menjadi pemain sepak bola. Tapi kenapa tetap ada di dunia olahraga karena apa hal yang membuat gue tuh pengen banget, gimana ya bahasanya ya, pengen tetap berkontribusi dalam tim olahraga, meskipun mungkin nggak jadi pemainnya, nggak jadi atletnya. Nah, sehingga di situ akhirnya kuliah di bidang psikologi gitu kan. Terus waktu sebelumnya itu sebenarnya juga gini, sebenarnya waktu SMP SMA gitu sampai kuliah tuh jadi atlet juga, student atlet. Oh, I see. Tetap jadi atlet. Emang udah sebenarnya darah dagingnya tuh arahnya ke olahraga banget gitu. Bener. Jadi tetap genetiknya tuh di atlet gitu karena kakek atletik. Terus ayah dulu karate. Pak D sama Om itu Pak D karate, ada yang silat juga, kalau Om tuh anak basket juga. Jadi akhirnya waktu itu pas SMA sampai kuliah tuh aku nekuninnya di basket. Iya gitu. Jadi terus kayak pas di basket tanding segala macem kan ngalamin tuh dinamika kelompok dalam tim gimana. Terus lagi bertanding tuh gimana. Kayak orang-orang ngomong kalau kita kalah mentalnya jelek dan sebagainya. Terus jadi penasaran apa sih yang sebenarnya disebut mental jelek tuh kayak gimana gitu. Bener. Karena tapi sering banget sih kalau misalnya di olahraga apapun ya, gue rasa sering dapat feedback tuh yang kayak ini dia mentalnya kurang nih, dia kayak kurang mainnya bagus tapi dia kadang mentalnya drop kalau lagi tanding segala macam. Bener. Jadi penasaran juga dari emangnya penasaran. Dari segi mental dan performa atletik itu ketika bermain, ketika bertanding itu korelasinya tuh seberapa erat sih Kak emang? Pertanyaan yang sama waktu gue masih menjadi atlet pada saat itu kan. Kayak orang-orang ngomonginnya mentalnya jelek, mentalnya kurang terlatih dan sebagainya. Tapi pelatih kayaknya nggak pernah memperkenalkan nih latihan mental gitu, nggak pernah secara khusus gitu kan. Bener-bener. Terus pokoknya berjalannya waktu kuliah di psikologi, terus ya udah belajar tentang manusia, tentang perilaku, ya kan, tentang pikiran, tentang jiwa dan sebagainya. Nah di situ tuh mulai
relate tuh sama yang waktu itu kan masih aktif juga nih, tanding-tanding segala macem. Oh ternyata dalam olahraga itu regulasi emosi kita tuh penting banget. Ketika misalnya kita kepancing, misalnya tanding, ada penonton, terus udah ada yang provokasi segala macam, kan kita mulai kepecah. Benar. Begitu kepecah, mainnya langsung jadi berantakan. Koordinasi sama rekan tim jadi berantakan. Oh ternyata efeknya tuh kayak gitu. Apalagi terus kalau emosinya udah naik gitu kan, marah gitu segala macam. Jadi ibaratnya mainnya nafsuan gitu. Gak melihat situasi dengan baik gitu akhirnya. Itu yang membuat oh ternyata yang dimaksud mental tuh ini gitu. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita dalam situasi apapun. Karena itu menarik banget sih, regulasi emosi. Iya benar. Kayaknya ini tuh enggak. Jadi tuh emang di podcast itu kita sering banget kedatangan tamu yang atlet juga segala macam. Tapi emang kan selalu ngebahas soal performance mereka udah hasil akhirnya selesai gitu. Tapi untuk membicarakan regulasi emosi ketika bertanding, cara ngontrolnya gimana segala macam tuh aku masih zero knowledge banget tuh Kak. Emang seperti apa sih caranya, gimana sih, what is the theory behind it gitu loh. Sebenarnya simple, kita mengibaratkan sama fisik ya. Latihan fisik itu kan ada prosesnya, ada periodenya. Nah, ternyata sebenarnya latihan mental pun juga sama. Kita nggak bisa menuntut mental atlet itu harus bagus menjelang pertandingan. Kita nggak bisa mengatakan ya pokoknya kalau udah latihan berbulan-bulan misalkan, kalau tanding ya udah pasti siap. Belum tentu juga kalau ngomongin mental. Karena itu memang harus dilatih. Contoh sederhana adalah ketika kita latihan atau kita mau tanding olahraga yang memiliki keterampilan, katakanlah keterampilan kayak motorik gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa latih juga dalam bentuk visualisasi. Jadi kita seolah-olah menggambarkan situasi saat bertanding, terus bagian tubuh kita apa aja yang kita gerakkan, sesuai dengan fungsinya nih, gimana nih sistem geraknya. Nah, jadi dari situ ketika kita dihadapkan langsung dengan situasinya, tubuh kita tuh udah siap sebenarnya. Jadi sama kayak stretching segala macam. Nah, mental tuh ada pemanasannya juga. Dan ketika itu dilakukan berulang-ulang gitu kan, secara dalam waktu periode tertentu, artinya itu akan menjadi sebuah kompetensi baru, skill baru gitu. Seru banget Gus. Merhatiin kan semua kan nih, nyimak kan baik-baik nih. Ini berasa kayak lagi Psychology Master Class 101 gitu. Sama kayak tapi ini sebenarnya again topik yang sangat menarik karena talking about the psychology of the sports gitu kan. Tapi berarti aku pengen track back sedikit. Sekarang itu Kak Imad berarti bagian dari tim Pocari Sweat. Tim Pocari Sweat. Itu berarti udah berapa lama Kak? Udah 4 tahun lebih 4 bulan sekarang. Berarti selama 4 tahun lebih 4 bulan ini Kak Imad kan udah bertemu dengan atlet-atlet banyak juga segala macam ya. Betul. Kalau misalnya latihan mentally and psychologically maintaining hal itu tuh gimana Kak caranya? Jadi kalau di Pocari ya sebenarnya kita tuh kan memang ada beberapa kelompok yang kita coaching lah, katakanlah seperti itu. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu biasanya gimana latihan mentalnya adalah di saat sebelum latihan kita sisipkan dulu nih bahwa ketika latihan itu tujuannya untuk apa, fokusnya untuk apa. Karena baik lagi, latihan mental itu bukan harus jadi kuat sebenarnya, tapi latihan mental itu lebih kepada jadi paham dengan apa yang kita lakukan dan kita tahu di saat situasi sulit tuh harus ngapain. Sebetulnya kayak gitu. Jadi kayak tadi lebih ke teknik mindfulness ketika sebelum latihan. Coba disadari lagi teman-teman di sini, misalkan di pagi-pagi gitu kan, mau track, mau interval atau mau lari, program lari, terus diingetin kembali mau ngapain sebenarnya. Terus hal ini tuh sebenarnya sekedar latihan atau emang sebenarnya gue hobi kok, gue ngejalanin itu gue enjoy kok gitu. Jadi jangan sampai program yang dikasih dengan target, catatan waktu dan sebagainya itu justru jadi beban. Nah makanya itu yang kita berikan misalnya di awal teknik mindfulness. Terus nanti setelah latihan kan mungkin tubuh juga masih agak panas tuh biasanya, terus pasti cooling down dulu secara biar otot-ototnya juga lebih stretch lah kayak gitu kan. Nah biasanya after cooling down kita biasanya coba untuk kayak teknik
breathing exercise. Jadi teknik pernapasan gimana sih caranya supaya tubuh kita tuh lebih cepat relax, tubuh kita tuh otot-otot kita tuh lebih cepat stretch juga, nggak tegang dan sebagainya kayak gitu sih. Iya. Tapi ini menurut aku penting banget ya, karena selama ini buat kita yang bukan atlet nih, kita lakuin warming up, cooling down. Mungkin setting intentionsnya tuh belum pakem gitu loh. Jadi pas mau mulai sebuah olahraga, lagi warming up, mungkin bisa jadi tengah jalan kayak kehilangan motivasi, kayak kok gue capek deh, gue berhenti aja kali ya, kayak gitu. Atau nggak pas udah cooling down, purpose-nya apa sih, nggak ada tertanamkan di kepala, cuma sekedar yaudah gue bisa lari, gue cooling down aja. Tapi kan sebenarnya kenapa nih lo cooling down, lo udah selesai olahraga apa-apa, badan lo butuh nih, lo warming up, badan lo butuh nih, kayak gitu-gitu loh yang kita tuh nggak, kurang paham. Saya juga kayak gitu sih Kak. Jadi ngomongin soal psychology lagi di sports ini, yang bikin buat Kak Imad tertarik banget with sports psychology itu buat Kak Imad apa? Selain yang tadi kita udah bahas. Yang bikin tertarik banget bahwa psikologi ini ilmu yang sebenarnya bisa dibilang tricky. Karena kalau kita ngomongin misalkan contoh lain ya ilmu kedokteran. Kalau ada pasien sakit gitu kan, ada obat misalnya. Ketika ada obat bisa dilihat keberhasilannya gimana nih. Mungkin setelah konsumsi obat, udah hilang keluhannya. Terus ada juga misalnya di fisioterapi gitu kan, ada keluhan rasa nyeri di bagian mana, terus dikasih treatment gitu kan. Entah di massage atau entah dikasih ultrasound dan sebagainya, bisa langsung kelihatan. Impact-nya itu seperti apa. Nah kalau psikologi tuh kayak ada orang ngeluh gini-gini ini, misalkan aduh gue demot banget nih, kayak gak ada semangat lagi buat lanjutin program, padahal misalkan sebulan lagi udah mau race, dia udah jalanin program sekitar 3 bulan, berarti kan sebenarnya bisa dibilang dia mungkin dalam kondisi burnout misal, ya kan, karena lagi jenuh juga dengan rutinitas yang sama berbulan-bulan. Nah terus gimana cara kita nanggulanginya itu kan yang sebenarnya nggak kelihatan. Iya, karena sports psychology ini tuh sesuatu yang intangible gitu loh. Bener. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Jadi gimana kita tahu itu works atau enggak gitu. Tapi tetap ada tekniknya. Jadi seperti halnya disiplin ilmu lain ya, kita juga tetap ada teknik-teknik tertentu yang akhirnya kita tapi hanya bisa melihat dari perilakunya. Ketika misalnya atlet ngomong gitu ke kita, bahasanya mungkin konseling gitu ya, terus kita kasih beberapa edukasi atau beberapa tips and trick yang bisa dilakukan. Habis itu kita lihat lagi di kemudian hari, dia membentuk perilaku baru nih misalnya, atau ternyata udah kembali lagi ke semangatnya waktu pertama mulai program. Oh berarti berhasil kayak gitu loh. Tapi balik lagi, yang berhasil di satu orang itu belum tentu di orang lain juga berhasil. Iya, jadi tiap orang tuh kodenya unik gitu unik banget, dan benar-benar kita harus pinter menyesuaikan dengan ya karakter dan kepribadiannya dia juga gitu. Berarti kayak belajar psikologi itu sulit. Sulit. Bener, sulit. Bener-bener. Terus ngapain gitu ya? Iya, ngapain? Passion ini. Passion, benar. Nah yang aku pengen tanyain lagi, Kak, komponen dalam sports psychology itu apa sih? Karena kan ini berkaitan dengan biologinya manusia ya. Jadi sebenarnya komponen dari sports psychology sendiri itu apa aja, Kak? Jadi komponennya sports psychology itu secara, ini bahasa gampangnya aja gitu ya. Yang pasti ada social support gitu ya, dimana suatu ekosistem itu akan menentukan perilaku kita juga, ya kan. Kemudian yang kedua itu ya mental itu sendiri, ya kayak tadi kita coba bahas panjang lebar sebenarnya mental itu apa sih, karena ini abstrak banget kalau kita ngomong bahasa mental, ada yang kuat ada yang lemah, tapi ukurannya itu apa gitu kan. Seperti itu juga. Terus komponen lainnya yang ketiga kayak keterampilan individu untuk menangani kondisi sulit, atau bisa dibilang dengan resiliensi gitu ya. Itu sih yang paling mendasar ya. I see. Ada hubungannya juga dengan nutrisi atau hal-hal lain juga gak, Kak? Pastinya ada. Jadi itulah kenapa di sport psychology itu masuk dalam rumpun sport science, karena memang ini saling mempengaruhi satu sama lain. Saling berkesinambungan gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngomongin nutrisi gitu ya tadi. Apa sih perannya nutrisi terhadap kemampuan kognitif atau kemampuan psikologis seseorang gitu. Contoh misalnya orang-orang yang secara
aktif berolahraga tapi dia tidak memenuhi asupan nutrisinya dengan baik. Misal dengan olahraga yang intensitasnya berat, ya kan, dia kekurangan kayak karbohidratnya atau energi-energi yang apa istilahnya dari glukosanya gitu kan, sehingga itu akan menurunkan kemampuan kognitifnya dia. Secara fokus kurang, ya kan, jadi mulai terganggu. Terus secara emosi jadi lebih sensitif. Karena dia merasa lemes, dia merasa nggak kuat. Akhirnya yang dibayangkan dia tuh dia menyalahkan situasi mungkin panas, situasi lain mungkin terlalu banyak orang dan sebagainya. Padahal ternyata dia sendiri yang gak prepare. Oh my god, itu gue gitu banget kalau lagi latihan interval. Itu dia. Bener, baru terjadi pagi ini soalnya. Gue kayak saya tidak selesai karena mentalnya kayak enggak deh gitu. Nah itu dia akhirnya mental ini kan kasihan ya. Jadi kayak gak ngapa-ngapain tiba-tiba disalahin gitu. Padahal ternyata sesimpel oh ternyata gue belum makan kemarin gitu. Gue mau latihan berat nih, tapi gue belum nyiapin fueling yang tepat gitu. Akhirnya disalahin mental kalau nggak finish kan. Kasihan kan mental di situ. Iya, kasihan banget sih mental kita ini. Si mental itu kayak disalahin mulu gitu. Oke, nah Kak, ngomongin soal Pocari Sweat. Masih Kak Imad di dalam Pocari Sweat. Itu ada program Discovery Sweat ya Kak? Oh, Sweat to Discover. Sweat to Discover. Boleh dong Kak dibahas sedikit itu apa? Jadi itu tuh kayak program kita untuk tur ke kota-kota, kita kunjungan ke kota-kota di seluruh Indonesia, dan di sana nanti kita akan bertemu sama komunitas-komunitas lari nih, ya kan? Nah, kita engage dengan mereka. Tujuannya yang pasti untuk mengedukasi masyarakat Indonesia secara umumnya terkait pentingnya olahraga, pentingnya kita menjaga kebugaran dengan aktivitas fisik. Dan dari situ, karena balik lagi ya, karena aku kan fokusnya emang di bidang psikologi, jadi banyak lebih membahas manfaat psikologisnya dari aktivitas fisik tuh apa sih gitu. Apa pengaruhnya mental health dari latihan yang kita lakukan, kayak gitu. Benar. Kebalik ya, pengaruh latihan kita lakukan terhadap mental health gitu ya. Kayak gitu. Benar. Nah kalau misalnya Kak Imad kan berarti udah dari awal lulus kuliah sampai sekarang tuh kan udah di bidang perolahragaan ini Kak. Menurut Kak Imad ada shifting about mental health awareness gitu gak sih Kak? Maksudnya seberapa gede shiftnya dari misalnya tahun 2013 dulu sampai sekarang tuh cukup besar gak sih menurut Kak Imad? Di siapa nih? Di diri sendiri atau di masyarakat in general? Masyarakat in general. Kalau secara shifting mungkin aku bisa bilang gak terlalu kelihatan. Tapi ini pendapat pribadi ya. Belum kalau disertakan mungkin riset-riset ya. Cuman secara umum aja nih ya, itu belum terlalu kelihatan. Tapi awarenessnya meningkat. Yang tadinya dulu orang-orang mungkin kayak menganggap gak mood ngapa-ngapain itu sebenarnya karena dia mager aja misalnya. Tapi ternyata orang yang udah terbiasa aktif terus gak mood ngapa-ngapain, oh ternyata bisa jadi dia karena capek, karena dia burn out, karena dia jenuh, dan dia butuh ada apa istilahnya situasi baru lah yang bisa nge-trigger semangatnya lagi gitu. Itu yang aku lihat sih kayak gitu kalau sekarang. Ih seru banget. Gue kayak punya 1001 pertanyaan di kepala gue, tapi kayak kita fokus dulu. Nah kalau menurut Kak Imad sendiri, tujuan dari sport psychology ini untuk atlet dan masyarakat umum tuh seberapa penting Kak untuk kita memahami efek psikologisnya nih terhadap aktivitas fisik yang kita lakukan? Ini menarik banget nih pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa relate juga di teman-teman olahraga yang rekreasional lah katakanlah gitu, maupun ataupun atlet yang profesional gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin atlet profesional, perannya si sport psychology ini untuk apa sih? Untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Karena kita seringkali menganggap atlet itu tuh dituntut harus menang, kayak timnas tanding nih. Harus menang sekalinya kalah misalnya yang di apa istilahnya jadi sorotan gitu kan, salah satu pemain mainnya jelek atau pelatihnya jelek segala macam. Karena kembali lagi pada hakikatnya mereka semua ini juga sama kayak kita, manusia gitu, yang pasti punya perasaan, ada naik turunnya juga, ada posisi dia sedang happy, dia sedang sedih dan sebagainya. Jadi hal itu juga akan mempengaruhi performanya dia juga gitu pada saat di lapangan. Dan bukan hanya performa ya, cara dia berkomunikasi dengan rekan tim, cara dia merespon tekanan dari lawan, dari supporter itu kan juga banyak gitu yang ditentukan dari kondisinya dia gitu kan.
Jadi itu sebenarnya perannya kita bagaimana tadi kalau aku bilang bahwa apa istilahnya ya, target kita itu bisa memberikan atlet itu paham ketika dia dalam situasi sulit harus ngapain. Kayak gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke hobi olahraga yang rekreasional gitu kan. Kita harus memberikan penjelasan, kita harus memberikan edukasi bahwa olahraga itu sepatutnya sehat dan enjoy. Jadi ketika olahraga dilakukan tapi nggak enjoy atau kayak ngikutin tren doang atau ngikutin gengsi segala macem, coba dipikirin lagi deh kenapa mulai olahraga. Iya, karena jatuhnya nanti nggak akan sustain juga. Bener. Apapun yang kita jalanin kalau misalnya. Betul. Ini purpose-nya apa sih kayak gitu kan? Kak Sabrina pernah dengar ini kan kayak kalau kita olahraga tuh akan aktif hormon endorfin. Iya. Dimana hormon itu perannya buat bikin kita lebih bahagia, ya kan? Setuju gak sama pendapat itu? Setuju. Takut banget gue deg-degan deh. Enggak, ini kan cuman bener-bener. Tapi kalau jawaban aku salah tolong dikoreksi ya. Enggak ada jawaban benar salah Pak. Ini safe space. Safe space. Nah, jadi salah satu hal yang tricky adalah apakah ketika kita beraktivitas fisik atau kita berolahraga hormon itu akan otomatis aktif? Menurut Kak Sabrina gimana? Akan otomatis menurut aku kayak in certain time nanti kayak akan tapi apakah akan merasa bahagia? Bahagia relatif sih. Bahagianya relatif. Jadi itu sebenarnya kuncinya ketika kita mungkin olahraga misal nih kita ikut komunitas lari ya kan, dimana komunitas itu sebenarnya secara kemampuan di atas rata-rata kita. Oh my god, aku nangkep tapi selesai penjelasan dulu kayak mati. Tapi akhirnya ya udah pokoknya gue ikut dulu deh gitu kan sama komunitas itu. Walaupun pada saat lari kita udah ngos-ngosan, kita kayak udah capek banget buat bisa tetap ada di grup pace itu gitu kan. Akhirnya selesai dengan perasaan yang mungkin aduh capek banget nih, hancur nih segala macamnya. Tapi terus mengglorifikasi si endorfin itu tadi bahwa gue bahagia, padahal nyatanya enggak. Iya. Relatif. Jadi sebenarnya hormonnya sudah aktif. Tapi whether or not kita happy-nya tuh tetap balik ke mental state kita lagi. Benar. Sama halnya kita nggak suka lari, disuruh lari, gimana sih rasanya? Iya, berat banget setiap pelatihan guys. Iya. Oh my god, aku baru kayak dapat moment of clarity gitu kayak. Karena selama ini kan yang kita dapatkan informasinya tuh dikemasnya lo gerak di saat lo bergerak, di saat lo berkeringat lo akan merilis happy hormones. Betul. Gitu kan. That's why most of us tuh yaudah deh gue mau lari pagi udah 20 menit, gue HIIT 30 menit, gue pokoknya harus olahraga sebelum beraktivitas. Tapi mau kita olahraga 1 jam pun sebelum kita kerja atau apa, kalau mental state kita gak bener, ya itu nggak akan optimal. Hormon yang kita produce pun ya lo nggak bakal ngerasa happy kalau lo-nya emang lagi nggak happy. Betul, karena dari awal kita mau bergerak aja itu udah kayak sesuatu yang sebenarnya dipaksakan. Iya. Dan selalu ingat bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tidak baik, benar. Jadi emang harus enjoy. Jadi nggak usah paksain kalau emang ternyata nggak suka olahraga di satu bidang, ya coba yang lain gitu yang benar-benar sesuai. Karena ternyata ini balik lagi nih ke tadi pertanyaan perannya si sport psychology ini untuk apa gitu kan. Jadi itu juga membantu kita untuk lebih mendefinisikan olahraga apa sih yang cocok buat kita. Kayak orang-orang yang katakanlah introvert mentok gitu kan, suruh olahraga tim, olahraga yang rame-rame gitu kan. Pasti males, pusing sih dia kayak wah. Pasti kayak malah jadi draining gitu. Akhirnya apakah dia bisa enjoy, jadi belum tentu. Oh itu penting banget loh. Semua nggak ini sepanjang kita syuting di podcast ini Kak, ini tuh topik yang belum kebahas sama sekali. I mean we talk about mental state a lot dan segala macam, tapi untuk tap in ke bagian-bagian ininya nih, ini belum sempat kebahas nih. Tapi udah menarik banget sih, bener-bener. Jadi mungkin di sini yang nonton ada mungkin lagi ngerasa kayak regress, apa progresnya stuck, atau mungkin lagi ngerasa jenuh sama olahraga yang dipilih, mungkin harus tarik balik ke diri sendiri lagi nih ya, sebenarnya gimana gitu. Iya. Makanya ini kan sesuai dengan apa nih namanya aja easy pace gitu kan. Jadi ya gimana cara kita tetap go easy aja gitu, jangan terlalu maksain sesuatu yang sebenarnya emang kita nggak
di situ gitu. Iya benar. Jangan berusaha fit in, udah biasa aja gitu. Kayak berdamai aja sama diri sendiri. Kalau emang bukan sports yang kalian suka, nggak usah dipaksain. Jangan FOMO. Jangan, itu penting. Iya, jangan FOMO maksain tiba-tiba cedera gitu kan juga itu bahaya ya, say. Benar. Jadi kemakan mentalnya nggak kuat atau gengsi segala macam. Akhirnya sesuatu yang udah di luar batasnya dia paksain sampai tadi resikonya cedera. Dan kalau udah cedera kan dia berhenti programnya. Ketika dia udah berhenti, kepikiran lagi. Aduh, jadi nggak progres. Aduh, jadi nggak tercapai target yang kemarin. Udah gitu misalkan ngerasain sakitnya jadi aduh nggak sembuh-sembuh. Itu kan kebayang kan stresnya kayak apa gitu jadinya. Cuman gara-gara awalnya maksain. Iya benar. Jadi mental state-nya kayak ding. Nah, itu. Iya sih benar. Nah, Kak, betul. Aku punya pertanyaan agak science sedikit. Oke. Jadi tadi kita udah ngomongin hormon. Ini kira-kira hormon apa aja sih yang menurut Kak Imad penting bagi kita untuk bisa nge-boost mood kita dalam menjalankan hari-hari kita gitu. Oke, pada dasarnya semua hormon itu penting. Jadi tubuh kita tuh emang canggih banget ya, Tuhan ciptain. Emang semuanya tuh tersistem dengan baik. Bahkan ketika kita stres aja, ada hormon yang gak kita suruh dia akan muncul sendiri. Tahu hormonnya apa, Kak? Apa? Pernah dengar? Kortisol. Dapat piring cantik gak gue? Betul. Jadi, nah cuman kadang orang itu suka berpikir hormon kortisol ini justru yang menyebabkan stres, ya kan? Hormon stres itu disebut hormon kortisol sehingga ketika kortisolnya aktif itu jadi stres. Padahal sebenarnya si kortisol ini aktif di saat tubuh kita itu lagi stres. Jadi dia yang fungsinya mereduksi stres itu tadi sebetulnya. Nah, ketika dikaitkan dengan hormon apa aja yang penting dalam tubuh kita, ya itu tadi kortisol jadi penting. Terus kayak hormon dopamin, hormon endorfin, adrenalin itu semua penting dan akan muncul sesuai dengan kondisi di mana kita butuhkan. Akan muncul sesuai di mana kondisi kita butuhkan. Iya, betul. Benar. Jadi basically semua hormon itu sudah ada di dalam badan kita dan kita pilih bisa kita aktifin. Tapi again tergantung pikiran kita pada saat itu apa nih yang mau diaktifin nih? Apakah lo lagi ngerasa stres? Apakah lagi sedih? Apakah lagi happy? Iya. Oh my god. Gue merasa syuting kali ini gue kayak banyak banget clarity gitu. Aduh seru banget deh Kak Imad. Seru ya? Kita bikin kayak series aja yuk berdua gitu. Ayo boleh 3 jam. Canda banget. Nah Kak Imad, selain Kak Imad terus mengedukasi orang tentang olahraga, kalau untuk diri Kak Imad sendiri, gimana cara nerapin teori yang udah Kak Imad pelajarin? Oke, simple sebenarnya. Konsistensi is key, resilience is king. Jadi kalau kita ngomongin segala sesuatunya itu semua tuh by habit, karena kita tuh manusia makhluk yang sebenarnya beradaptasi sesuai dengan rutinitas yang kita lakukan. Ya kayak misalkan ada istilah aklimatisasi gitu kan, ketika kita mau race misalnya di daerah yang dingin, mau lari gitu ya, kayak penyesuaian gitu. Penyesuaian. Dan artinya setiap manusia pasti bisa ada di titik itu kan. Nah jadi ketika kita tahu kita punya target, kita punya goals gitu kan, yang baik, dan kita coba untuk ngelis nih apa-apa aja yang dilakukan, dan kita lakukan itu dalam periode waktu tertentu, akhirnya itu akan terbentuk menjadi sebuah perilaku, sebuah habit dan sebuah perilaku yang akhirnya membentuk kayak tadi misalkan aku bilang, mau dalam kondisi apapun, mau sesibuk apapun, mau sedih apapun misalnya bahasanya, tapi tetap lakukan dulu, itu konsisten. Meskipun intensitasnya kadang rendah, kadang tinggi, ya kan? Tapi tetap dilakukan, itu konsisten. Nah, si resilience-nya ini adalah ketika ada banyak alasan untuk tidak melakukan, tapi tetap dia lakukan itu. Karena dia tahu tujuannya adalah hal yang positif. Yes, gitu. Udah clear end goalnya tuh apa. Wah, kayak ini sesi terseru sih sepanjang karir saya. Enggak, banyak banget sesi yang seru. Tapi menurut aku hari ini super duper insightful. Dan aku ingin berterima kasih banget sama Kak Imad udah sharing, udah mau ditanya-tanya. I'm sure Dashers yang nonton hari ini mungkin kalian lagi sama nih wonderingnya kayak gue, kayak what is wrong with my program, with my training? I've done physically everything right, tapi mentally kenapa gue ngerasa stuck?
semoga episode ini bisa membantu kalian mendapatkan pencerahan sih. Jadi Kak Imad, thank you so much. Sama-sama Kak. For coming, udah sharing juga. Dan untuk Dashers, kalau misalnya kalian jangan sampai ketinggalan pokoknya dengan episode-episode kita, silahkan tonton episode-episode kita yang lain di YouTube-nya Easy Pace Podcast dan juga Spotify. And I'll see you guys on the next session. Dadah. Dadah.